Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, Irma Caniago dan juga Bung Noel itu hanya bisa terdiam ketika majikannya di blender oleh Bang Gozali Astegaf. Ya, kalau nggak salah itu namanya. Kemudian kan kemarin Pak Bran Samad DKK itu kemudian resmi melaporkan si Mulyono, termasuk Mulyono ya, terkait PIK di KPK. Dan sekarang KPK memberikan tanggapan terkait laporan tersebut. Pertanyaannya kemudian, akankah atau beranikah KPK untuk menangkap Pak Mulyono di KK atau Mulyono in the gang? Oke bosku, mari kita simak videonya. Pukulan ini sangat telak menghantam jantung Jokowi. Wah, jantung Berbicara Jokowi. tentang pola hubungan atau relasi yang menjadi masalah turun-temurun sejak Indonesia merdeka sampai sekarang disebut oligarki. Saya setuju dengan Bang Karni Ilyas. Ada satu psikologi yang dikirimkan secara jelas oleh Pak Prabowo melalui insiden pagar laut. Di sana jangan dilihat sebagai kumpulan bambu-bambu, masalah yang sederhana, sengketa tanah biasa, tidak. Masuknya sikap moral politik Bapak Prabowo Subianto dengan memerintahkan Angkatan Laut bersama rakyat, bersama DPR. Bahkan hadir tokoh yang dekat dengan Pak Prabowo, Mbak Titi, itu mengirim pesan yang tersirat seolah-olah, saya pribadi menangkap, hei rakyat Indonesia, saatnya gunakan kepemimpinan saya ini, bersama kepemimpinan saya ini, untuk mengevaluasi ketidakadilan akibat kesalahan kemesraan oligarki dengan kekuasaan. Pukulan ini sangat telak menghantam jantung Jokowi dan kemudian menggiring publik melihat bahwa 10 tahun ketidakadilan, pola hubungan oligarki dan kekuasaan Jokowi bisa diakhiri dengan simbol pagar laut. Memberi kenangan kepada kita kalau rakyat hanya yang punya modal itu adalah bambu runcing, maka bersama keberanian Bapak Prabowo Subianto ada langkah-langkah tegas mengakhiri kemesraan yang culas, penuh kerakusan dan lain-lain. Jadi soal pagar laut ini jangan dilihat sengketa tanah, tetapi kita juga berharap sikap tegas Pak Prabowo ini diikuti oleh kawan-kawan. Bro, Pak Khalid Miqdar akan dilaporkan ke polisi. Siapa yang laporin? Forum Penyelamat Banten atas tuduhan menyebarkan hoax dan fitnah. Bentar, siapa tadi yang melaporkan? Forum Penyelamat Banten. Penyelamat Banten. Iya, penyelamat. Ya nggak tahu, mereka menyebut dirinya penyelamat. Gue jadi ingat pelajaran waktu SD tentang apa? Londo Irang, pasukan penjajah yang dari kaum pribumi itu maksud lo? Iya, tapi ini versi barunya. Hubungannya dengan kondisi sekarang apa? Penjajahan gaya baru sekarang itu udah nggak pakai lagi senjata atau penyiksaan kayak dulu. Terus pakai apa? Pakai hukum buatan manusia, dan itu sangat negotiable banget. Bentar, gue masih belum paham. Harusnya lo udah sadar ketika ada istilah laut bersertifikat. Oke. Kasus laut di Tangerang yang ramai kemarin itu hanya satu dari banyaknya titik kasus laut bersertifikat. Emang di mana lagi? Bekasi, Subang, Maros, dan wilayah lainnya. Loh kok bisa? Ya itu gue bilang, ada tangan-tangan kotor Londo Ireng yang tega mengkhianati saudara sebangsanya demi keuntungan pribadi. Makin bener nih orang. Dan ada satu pola yang sama antara penjajah zaman dulu dengan sekarang. Apa? Politik belah bambu. Yang harusnya rakyat bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara, kemudian mereka belah dengan cara satu bagian diangkat ke atas dan bagian lainnya diinjak. Bahaya nih, udah mantul lagi. Yang mana bisa dijual? Hati-hati bang, hati-hati semuanya ya. Aduh, ada aja ya. Itu kayaknya lagi neropong langit. Kita Ternaknya Mulyono mau dilelang. Begitu sekarang ada yang masuk ini konsorsium. Beliau-beliau ini Karena bentar masuk. lagi mau. Pak, saya kok nggak ditawari Pak. Pak, saya kok nggak diajak Pak. Gimana sih dulu udah dikumpulin kita jajak pasar nggak sekali 2 kali loh. Telah datang dari Korea Siapa ya? beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya.
Iya, Kemarin Bang. juga Siap, Bang. baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Wis. Setelah datang, Ternak mulia langsung sudah ada saya. nggak itu semua? Artinya apa? Tertarik. Tolong dijawab. Dan selanjutnya Keterangan akan dilakukan KPK verifikasi usai Abraham dan Samad DKK laporkan analisa dugaan korupsi PSN di PIK. ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi. Ya, betul, ada kunjungan mantan pimpinan KPK ya, Pak Abraham Samad dan Pak Muhammad Yasin, serta beberapa rekan-rekan lainnya yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil dan diterima oleh beberapa pimpinan juga, mulai dari Pak Fitro, Pak Ibnu, dan terakhir bergabung Pak Setio atau Pak Ketua. Secara prinsip KPK menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pertemuan tersebut sebagaimana komitmen KPK untuk menjalin kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Hal ini karena kami memandang kepercayaan dan dukungan publik itu penting untuk pemberantasan korupsi yang efektif dan berdampak bagi masyarakat. Tentunya informasi awal yang disampaikan beliau-beliau yang telah hadir dalam forum tersebut akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK, dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan analisa ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan apakah itu menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK terbuka terhadap setiap laporan ataupun informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Untuk sementara tanggapannya seperti itu. Ya. Nggak kedengaran ya pertanyaannya. Sampai dengan saat ini yang saya ketahui laporan dari Maki itu masih di Direktorat PLPM, masih di tahap penelaahan dokumen-dokumen yang telah disampaikan oleh Saudara Boyamin ya. Dan ada tidaknya koordinasi dengan Kejaksaan Agung karena mereka juga melakukan penyelidikan, ini saya belum terinfo. Tetapi tentunya KPK akan melakukan proses analisa, verifikasi, dan mencari dari sisi-sisi yang tidak bertabrakan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sebagaimana kita sama-sama ketahui, apabila ada satu lembaga aparat penegak hukum di perkara korupsi yang telah melakukan proses penyidikan atau penyelidikan, maka kita akan mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda terhadap objek yang sedang disorot dan apakah ada tindak pidana korupsi yang dapat diusut dan ditindaklanjuti oleh KPK. Ya, semoga saja KPK bisa mengeksekusi atau menangkap ya memang betul-betul siapa yang terlibat dalam itu tanpa memandang bulu apakah itu Aguan, apakah itu Mulyono atau siapapun. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.